Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang basic-basic dari Python. Nah, dan sebelumnya itu sudah ada beberapa video yang juga membahas tentang basic Python, dimulai dari data types, print yang sederhana, kemudian juga ada for loop, while loop, function, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa hal yang akan kita bahas di video kali ini. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, print. Jadi, perlu diketahui bahwa ada beberapa metode untuk print. Ini terdengar sederhana, tetapi nanti bisa sangat bermanfaat kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, begitu ya. Kita coba langsung saja. Pertama, saya akan membuat sebuah variabel nama Abid, kemudian umur 17. Oke. Nah, jadi namanya itu adalah Abid, di mana tipe datanya string. Umur 17 berarti integer. Nah, biasanya ini kita assign dulu. Oke, sudah assign variabelnya. Kemudian kita print halo nama saya, koma, name. Nah, halo nama saya Abid. Kemudian kita juga bisa print umur saya, koma, umur. Umur saya 17. Nah, dua teks ini kita bisa gabungkan berarti dengan print ya. Kita copy yang pertama. Berarti langsung aja copy yang pertama. Kemudian koma lagi. Nah, dari sini sampai sini. Dan ini akan menyambung dalam satu baris. Nah, ini adalah yang pertama nih, gunakan koma. Nah, ini diperhatikan bahwasanya umur ini kan data tipenya, data type-nya adalah integer. Nah, tapi walaupun dia digabungkan dengan teks yang lain, dengan integer, dengan string yang lain, dia otomatis dirubah menjadi sebuah string gitu. Nah, di sini umurnya sudah menjadi string ketika dia di print. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya ini, print menggunakan tambah gitu. Print halo nama saya. Nah, di sini kita nggak gunakan koma tapi tambah. Nama saya name. Nah, halo nama saya Abid. Nah, ini kalau di sini tanpa spasi, otomatis dia memberi spasi di sini. Tapi kalau di sini harus tambahkan sendiri. Nama saya Abid. Kemudian kita juga bisa print seperti ini, print umur saya tambah misalkan jadi umur ya. Umur. Nah, error pemirsa. Kenapa? Karena dia only concatenate str, cuman bisa concatenate string aja, nggak bisa integer. Jadi data ini harus dirubah dulu menjadi sebuah string atau str. Nah, kita udah pernah ada videonya membahas ngerubah sebuah data menjadi tipe data yang lain. Jadi langsung aja pakai str, kemudian masukkan datanya. Run. Nah, umur saya 17. Gitu. Berarti kalau mau kita gabung ini, kita copy, kemudian kita tambah lagi. Nah, ini kita copy semua. Voila. Spasi lagi ya pemirsa. Nah, gitu. Terus ada juga yang kita gunakan titik format. Jadi, kalau ini lebih gampang ya untuk diaplikasikan dibandingkan yang lainnya, karena harus ada tambah, dan lain sebagainya. Misalkan saya mau print nama saya kurung apa nih? Kurung ini ya, kurung ini, kemudian titik format. Nah, format, masukkan variabel yang mau kita letakkan di sini. Nah, kita masukkan name ya. Kita masukkan name. Gitu. Nama saya Abid.
Nah, jika misalkan kita punya misalkan nama 2, misalkan Budi. Nah, ini kalau kita ganti dengan nama 2, kita run dulu. Kemudian ini nama 2. Nah, jadi nama saya Budi. Jadi dia akan mengisi di dalam kurung ini. Nah, itu ketika menggunakan format. Lalu kalau mau lebih panjang, misalkan ada 2 nih. Nama saya Abid misalkan. Nama saya name dan nama teman saya koma dan nama teman saya titik 2. Ini nggak wajib ya. Ini karena saya mau tampilkan titik 2. Kurung lagi. Nah, di sini baru satu variabel yang kita masukkan, koma nama 2. Nah, jadi name itu akan pergi ke sini, nama 2 akan pergi ke sini. Nah, nama saya Abid dan nama teman saya Budi. Kalau mau dilanjut, umur saya, kita coba umur saya itu berarti pakai variabel umur. Variabel umurnya diletakkan di sini, umur. Nah, umur saya 17. Nah, ini lebih gampang digunakan, berarti tanpa kita perlu ubah ke dalam string dahulu. Jadi dia otomatis dirubah ke dalam string. Nah, ini menggunakan format. Ada lagi yang terakhir, kita gunakan F ya, baru stringnya. Jadi misalkan gini, stringnya dulu misalkan. Jadi halo semuanya. Nah, kalau di depan string ini ya, di depan tanda petiknya itu kita gunakan F, kemudian kita buka kurung lagi. Nah, ini beda ya. Tadi dia nggak ada tanda oren-oren kayak gini. Sekarang kita bisa tambahin aja nama yang mau kita masukin, misalkan name. Halo semuanya, nama saya name. Nama saya Abid gitu. Jadi langsung aja ditaruh variabel apa yang mau kita letakkan di sini. Gitu. Jadi otomatis dia dirubah dan dia ngambil value-nya gitu, ya. Nggak perlu pakai format dan nggak perlu pusing-pusing juga ya, nggak perlu pusing-pusing. Oh, ini yang mana, ini naruhnya di mana. Kemudian umur saya misalkan umur ya, umur saya umur. Nah, ini juga langsung dirubah menjadi string tanpa perlu kita ubah, otomatis manual menggunakan ini. Oke, cukup sekian. Jadi ada 4 cara ya. Ada yang gunakan koma, menggunakan concatenation pakai plus, kemudian pakai titik format, kemudian pakai F baru stringnya gitu. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke video selanjutnya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke modul. Jadi nanti kita kenalan dulu ya apa itu modul, kemudian cara makainya gimana, kemudian cara menggunakannya juga bagaimana. Ada beberapa cara untuk import modul dan bahkan ada built-in modul ya. Nah, jadi penjelasan singkat dari modul itu adalah misal kita sedang mengerjakan project di main.py. Nah, py ini adalah ekstensi dari file-file yang mengandung kode Python. Ya, jadi main.py. Misalkan kita lagi butuh sesuatu nih, kita udah nulis kode. Nah, tiba-tiba kita mau menggunakan rumus matematika. Nah, misalkan rumusnya itu agak ribet dan kita agak males ya untuk bikin fungsinya ulang gitu. Kita bisa minjem dari file lain. Nah, gitu. Misalkan sudah ada orang yang bikin file matematika.py. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang yang udah bikin sebuah rumus ya atau sebuah function, nah dalam sini ada banyak def perkalian, pembagian dan lain sebagainya. Nah, misalkan luas persegi ya, luas persegi, def ada banyak tuh. Nah, kita bisa minjem nih rumus-rumus yang udah dibikin oleh teman kita, misalkan matematika.py. Nah, kita tinggal pakai aja filenya tanpa kita perlu copy ke dalam
source kode kita. Jadi biasanya kita gunakan import kemudian matematika. Import matematika. Nah, kalau udah import matematika, kita bisa gunakan semua rumus yang ada di file matematika.py. Nah, kita cobain ya, teman-teman. Jadi di sini kita cuma ada Python 3. Nah, ini yang kita kerjakan ini Python 3. Kita mau coba bikin rumus di file misalkan mtk. Ya, jadi mtk.py gitu. mtk.py masukkan dalam dalam folder yang sama. Nah, kemudian kita coba bikin def penjumlahan dari parameternya A dan B, kemudian returnnya itu A tambah B. Kita copy. Oke, penjumlahan perkalian. Berarti ini kita kali, kemudian penjumlahan perkalian, ada juga pengurangan, kemudian ada pembagian, gitu. Kali kurang bagi. Save ya. Nah, kita mau pakai dari matematika, dari MTK, import MTK. Nah, biasanya kalau di kode-kode yang kita gunakan itu, kalau udah ada fungsi yang di file yang kita bikin di file yang sama, biasanya kita langsung panggil aja nih. Kita langsung panggil aja misalkan perkalian dari 5 dan 5, misalkan gitu ya. Nah, tapi ini nggak jalan, teman-teman. Dia harus tahu dulu perkaliannya dari mana. Misalkan ada dua teman kita bikin file matematika gitu ya. Jadi kita harus jelas dari file matematika yang mana gitu. Kita bisa taruh di sini mtk.perkalian. Nah, jadi gitu. Nah, dia muncul hasil dari perkaliannya. Misal juga ada mtk pengurangan dari 20 dan 7. Hasilnya 13. Nah, sama ya, rumus-rumus yang lain pun juga bisa kita gunakan. Kira-kira seperti itu dulu. Nanti kita lanjutkan gimana cara import modulnya. Oke, ada beberapa cara untuk importing modul. Gitu. Oke. Nah, tadi kita udah coba bikin modul. Ya, nama modulnya tadi mtk.py. Nah, itu bisa disebut modul gitu. Nah, kemudian kita coba gunakan modul itu ke file yang sedang kita kerjakan, ke project yang sedang kita kerjakan. Jadi kita bisa gunakan beberapa cara untuk importing itu. Nah, ternyata misalkan kita cuma butuh perkalian dan pengurangannya aja gitu. Nah, bisa kita cuman import perkalian dan pengurangannya aja tanpa perlu mengimport yang pembagian dan penjumlahan. Oke. Nah, kalau cara yang pertama yang kita gunakan ini, import MTK, itu bisa dibilang kita import semuanya. Nah, kita import semuanya dan cara manggilnya gunakan nama modulnya, terus nama fungsinya. Nah, kemudian ada juga yang kedua, kita bisa gunakan fungsi-fungsi tertentu saja. Misalkan, saya cuma mau perkalian dan penjumlahan aja. Saya nggak mau yang ini. Gitu. Jadi, saya buat from mtk import. Misalkan fungsi yang pertama saya cuma mau perkalian. Gitu. Nah, kalau kita gunakan from mtk import perkalian, kita nggak perlu lagi nih kayak yang atas. Kita nggak perlu declare mtk.perkalian lagi. Jadi langsung aja nih. Seakan-akan kalau kita bikin ini importnya seperti ini, seakan-akan kita itu menulis fungsinya ke dalam script kita. Jadi langsung aja kita panggil perkalian 5,5. Nah, langsung keluar hasilnya ya.
gitu. Nah, bisa juga misalkan ditambah lagi nih. Kita coba yang penjumlahan. Nah, di sini kan belum ada penjumlahan. Oke. Belum bekerja dia. Dia masih menggunakan import yang pertama, harus mtk.penjumlahan. Nah, tapi kalau misalkan mau dibarengin, gini juga bisa ya. Penjumlahan. Nah, bisa di sini atau misalkan from mtk import penjumlahan, sama aja. Nah, sekarang dia udah bisa menjumlahkan gitu. Nah, pengurangan itu belum bisa. Pengurangan aja 5,5 itu belum bisa. Ya. Nah, itu bisa diimport dengan cara yang sama. Nah, sebelum itu kita lihat ini dulu. Jadi, kita bisa import semuanya, kita bisa import per fungsi, kita juga bisa kasih nama. Nah, kita kasih nama modulnya. Misalkan import mtk ini, ya, saya ulangi, import mtk as math, gitu. Diganti namanya, jangan math deh, math soalnya ada fungsi yang lain. Import mtk as m aja, gitu. Import mtk as m. Nah, jadi kalau mau memanggil fungsi yang tadi ya, katakanlah kita mau manggil fungsi pengurangan. Nah, berarti m.pengurangan dari 60,7. Nah, gitu. Ya. Untuk fungsi yang lain pun juga sama. Nah, kalau misalkan mau per bagian gitu ya. Ini juga bisa nih. Ini nggak bisa. From mtk import perkalian s kali, ya. Jadi kali dari 7,8. Nah, itu sama aja kita ganti nama fungsinya. Import mtk sm, ganti nama modul, bisa ganti nama fungsi. Kemudian bisa juga ini import semuanya. Nah, bedanya apa nih? From my module import bintang gitu. From mtk import bintang. Oke. Bedanya apa? Nah, bedanya sekarang yang tadi pengurangan ini kita perlu panggil dengan mtk.pengurangan, m.pengurangan gitu ya. Nah, ini bisa langsung. Jadi semua yang ada di sini bisa kita langsung aja panggil tanpa perlu nyebut nama modulnya. Gitu. Misalkan pengurangan dari 5, 6,2. Kemudian pembagian dari 8,4. Nah, jadi nggak perlu lagi ya mtk.pembagian. Kalau kita importnya pakai bintang. Kalau from mtk aja, import mtk aja, itu kayak yang di atas tadi ya. Import mtk kayak gini. Nah, dia perlu ada nama modul di depannya. Oke. Nah, kira-kira ada segitu ya, ada caranya. Yang pertama, import semuanya. Kemudian import semuanya, tapi kita bisa langsung gunakan fungsinya. Nah, itu bedanya. Kemudian import sebagian. Ini bisa bilang 3. Sebagian. Nah, ini kita bisa rename modul, bisa rename functionnya. Oke, sip, terima kasih. Kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, jadi ada beberapa fungsi, ada beberapa modul itu yang sudah bawaan ketika kita install Python. Dia itu sudah ada juga terdownload barengan dengan Python yang kita install. Nah, salah satu contohnya itu math, ada random, ada pandas. Kita coba satu-satu ya teman-teman. Import math. Oke. Import math. Nah, misal math ini ada fungsi sqrt. Nah, square root dari misalkan 81. 9 ya. Jadi dia punya rumus untuk mencari akar pangkat dari 81. Kemudian math.sqrt
math dot. Nah, ini kita bisa lihat ini ya. Misalkan kita mau gunakan floor. Nah, dia pembulatan ke bawah. Misal kita ada 6, 7, bla 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 bla. Nah, dia hasilnya 67. Dia jadi float ke integer dan lain sebagainya. Nah, misal ini ada namanya lagi math dot sale ya. Ya, betul. Math dot sale. Nah, jadi kita nggak mau nih pakai math dot sale, berarti from math import sale gitu. Nah, di sini langsung aja sale dari 81,9. Nah, ini pembulatan ke atas ya. Jadi hasilnya 82. Nah, itu math. Kemudian ada random. Import random. Nah, random ini biasanya untuk menghasilkan angka random ya. Random dot rand integer. Kalau rand integer itu bikin angka random untuk integer dari misalkan dari 1 sampai 10. Nah, ini mau kita run 10 kali pun dia bakalan cuman menghasilkan angka dari 1 sampai 10. Nah, misalkan nggak mau pakai nih, nggak pakai random dot run random integernya, rand integer. Jadi from random import semua aja langsung ya, semua langsung run integer dari 10,15. Nah, gitu. Tetap berfungsi gitu ya. Oke, kemudian ada pandas. Nah, pandas. Import pandas. Pandas biasanya disingkat jadi SPD. Biasanya pandas itu ini kebetulan nggak ada datanya ya. pd.read csv. Nah, jadi dia bisa membaca file yang bentuknya CSV jadi table atau kita sebutnya data frame. Nah, ini mungkin di pertemuan lain ya kita bahas lebih panjang tentang ini. Biasa digunakan untuk menganalisa data. Gitu. Terima kasih. Kita lanjut ke video selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk ke Object Oriented Programming atau programming yang berorientasi kepada objek. Nah, pertama kita kenalan dulu ya, apa itu OOP. Nah, nanti ada di dalam OOP itu ada istilah, ini disingkat OOP. Kemudian dalam OOP itu ada istilah kelas, ada juga objek. Nah, sebelum itu kita lihat dulu ya contoh berikut ini. Oke. Nah, jadi di sini ada aplikasi game sederhana. Jadi biasanya kalau kita main game itu, misal ada script lompat. Nah, itu bukan berarti ketika script lompat itu dijalankan, semua player itu tiba-tiba lompat. Nggak begitu. Ya. Nah, jadi ketika suatu fungsi itu dijalankan, nah itu harus tahu kepemilikannya itu siapa. Kemudian itu dieksekusi untuk siapa. Nah, kira-kira seperti itu. Di sini saya punya sprite 1 dan sprite 2 atau kita namain kucing 1 dan kucing 2 ya. Nah, di sini kebetulan dia sama-sama bisa lompat ya. Dia sama-sama bisa lompat. Nah, kalau saya lompat nih, saya pencet spasi. Nah, kucing 1 lompatnya lebih tinggi, kucing 2 lompatnya lebih pendek. Nah, kebetulan triggernya itu sama, spasi ya. Nah, ini saya ganti aja nih. Untuk spasi itu untuk kucing 2 aja. Kalau up arrow itu untuk kucing 1. Nah, jadi dia ada triggernya masing-masing gitu. Nah, kucing 1 bisa lompat, kucing 2 juga bisa lompat. Dan dia independen satu sama lain, isi-isi yang ada di dalamnya. Nanti biasanya kucing 1 punya health berapa, kemudian powernya berapa, dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira mirip dengan konsep OOP yang sekarang kita lagi pelajari ini. Gitu ya. Nah, kucing 1 dan kucing 2 ini kita sebut sebagai objek. Ya. Kita sebut sebagai objek. Jadi ada objek namanya kucing 1. Nah, kemudian ada yang namanya kucing 2. Masing-masing kucing itu punya kemampuan yang beda-beda. Yang ini bisa lompat ya.
Yang ini juga bisa lompat, ya. Nah, cuman yang ini lompatnya beda-beda. Yang ini lompatnya bisa 10 meter misalkan, yang ini bisa lompatnya cuma 5 meter, gitu. Kemudian kucing satu ada health, misalkan health point. Ini juga health point. Misalkan ini maksimum 100 health point, yang ini cuma 90 health point, dan lain sebagainya. Nah, ini kita sebut sebagai objek. Lalu kelas itu apa? Kelas itu adalah blueprintnya. Nah, blueprint itu apa? Blueprint itu adalah cetakannya itu didesain. Jadi hanya desainnya aja. Ini hanya dalam bentuk desainnya aja, gitu. Jadi kalau di sini ini nggak ada ya, ini nggak ada kelasnya itu nggak ada gitu. Jadi dia langsung ke objek. Sprite 1, sprite 2, gitu. Nah, kita lanjut ke video selanjutnya. Baiklah, sekarang kita lanjut gimana caranya untuk membuat kelas dan objek di Python. Ya, oke. Ini codingannya emang agak banyak ya, tapi kita pelan-pelan. Nah, ini contohnya. Ini contoh, kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama kita harus bikin dulu yang namanya kelas ya. Jadi sebelum kita bikin kucing ya, kalau di Python itu kita harus bikin dulu blueprintnya. Kucingnya itu nanti bisa ngapain aja gitu. Yang pertama kita coba ini dulu ya, coding kelas. Misalkan kita kasih nama apa nih kalau di sini? Person ya, kita kasih person. Oke, titik 2. Nah, jadi kita bikin kelas namanya orang. Ya. Nanti orang itu spesifikasinya seperti apa saja. Kita bisa mulai dengan fungsi inisialisasi. Fungsi init atau ini kita sebut sebagai constructor. Ya, jadi spesifikasi yang perlu kita bikin sewaktu kita membuat seorang itu apa aja. Jadi def ya, ini wajib ya, bisa dikatakan wajib ketika kita ingin membuat kode yang berbasis OOP. Def init, kemudian self. Nah, misalkan kita cuman butuh nama sama umurnya aja. Sama umurnya aja. Oke. Kemudian di sini kita simpan ya. Kita simpan self umur. Nah, itu sama dengan nama dulu. Self nama itu sama dengan nama ya. Jadi nanti ketika kita bikin objeknya bisa dijelaskan lebih lanjut ya ini. Self.umur itu sama dengan umur. Nah, ini kelihatannya sama ya, tapi misalkan kita bikin agak beda, jangan deh, sama aja. Oke. Nah, di sini kita punya blueprintnya. Ketika kita ingin membuat sebuah person ya, kita ingin mendefinisikan sebuah person. Nah, kita harus tulis namanya dan juga umurnya. Oke. Kalau di sini kita bisa bikin dulu ya nama orangnya. Misal tadi kita ada kucing ya, ada sprite 1, ada sprite 2. Cara bikin kucing di sini tinggal choose aja. Gitu. Di sini ada opsi banyak. Nah, ini untuk kucing ya case-nya. Tapi kalau di sini kita mau bikin seorang ya. Orang pertama itu sama dengan person. Nah, kita ngambil dari blueprintnya person. Nah, di sini ada apa aja? Self ini merujuk kepada dirinya sendiri ya. Berarti tidak usah. Ada nama, kemudian umur. Ada namanya misalkan Abid dan umurnya 12. Nah, run, maka kita sudah ada kelas. Nah, dan ini orang pertama seperti halnya kucing pertama, kucing kedua, dan kucing ketiga,
berarti orang pertama ini adalah sebuah objek. Kelas personnya kelas, ya, orang pertamanya objek, gitu. Nah, jadi objek pertama ini namanya Abid, umurnya 12, gitu. Nah, apa ini kode ini tadi, gitu. Jadi ketika kita menjalankan membuat si orang pertama ini, kita definisikan mau menggunakan kelas apa, atau kita mau gunakan blueprintnya apa. Blueprintnya orang, blueprintnya person. Kemudian di inisialisasinya itu wajib ada nama dan umur. Nah, nama itu self, berarti nama self dari si orang pertama ini adalah yang kita letakkan di sini. Nah, jadi ini itu sama dengan variabel ini, gitu. Kemudian self orang pertama dot umur. Nah, self dot umur berarti orang pertama dot umur. Jadi umurnya orang pertama itu adalah yang kita letakkan di parameter yang kedua, gitu. Jadi si umurnya itu 12. Nah, cara ngeceknya gimana? Misalkan orang pertama titik nama. Nah, itu ada ya beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Nama run aja, Abid. Bisa juga umur, gitu. Nah, ini kalau misalkan kita mau tambah gender laki-laki, gitu. Nah, ini di run tetap sama ya, dan kita bisa tambah gender. Oh, ini kita self gender. Oke, gendernya laki-laki, gitu. Nah, itu cara bikin kelas dan juga cara bikin objeknya. Sederhananya seperti itu. Kemudian kita tambahkan, misalkan seseorang itu harus bisa greeting ke orang lain, bilang say hello, ya. Def say hello, kosong aja, titik 2, print hello from me. Nah, jadi cara manggil kegiatannya, cara manggil, kalau tadi kita ekstrak informasi, sekarang kita mau melakukan sesuatu dengan dengan orang pertama, gitu. Jadi orang pertama greeting, orang pertama say hello. Oke. Say hello. Oh, di sini harus ada self, ya. Nah, jadi kalau mau mendefinisikan fungsi di dalam cetak biru, nah di dalam kelas itu kita taruh self dalam situ, kita run ulang, kita call lagi, voila, hello from me. Kemudian kita coba me-nya ini kita ganti jadi nama kita sendiri ya, hello from self dot nama, gitu. Kita coba, semoga berhasil. Nah, hello from Abid, gitu. Nah, kalau ada orang kedua, orang kedua sama dengan cetak birunya person, misalkan Budi, umurnya 15, 14, kemudian dia laki, ya. Nah, kalau kita mau greeting ya, orang kedua greeting, orang kedua say hello from Budi, ya, jadi dia beda. Nah, seperti halnya tadi ya, si objek satu itu lompatnya lebih tinggi daripada si objek yang kedua. Nah, kalau ini case-nya berarti orang pertama itu kalau bilang hello ya hello dari nama saya, Abid. Kalau ini say hello dari namanya Budi, gitu. Oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Selanjutnya ada yang namanya subclass dan ada yang dinamakan dengan inheritance. Oke, apa ini ya ternyata pemirsa?
Oke, kita coba lihat satu-satu. Subclass itu adalah kelas yang dibikin dari kelas. Contoh, ya. Kalau misalkan kita punya cetak biru hewan. Nah, cetak biru hewan itu bisa diturunkan jadi cetak birunya kucing, ada cetak birunya kuda, ada cetak birunya kura-kura dan lain sebagainya. Ya. Terus ada lagi misalkan mobil. Nah, cetak birunya itu apa aja? Cetak birunya misalkan subclassnya itu adalah BMW. BMW, kemudian ada juga misalkan Honda, ada misalkan lagi Toyota. Nah, baru nih misalkan eh, kalau ini kelas, ya, ini kelas, yang ini levelnya subclass, kelas. Nah, kemudian berarti misalkan ini BMW-nya punya Pak Budi, ini BMW-nya punya Pak Tono, ini BMW-nya punya Pak Supriyadi, ya. Nah, ini Toyota punyanya Pak Jaka, ini Toyota punya Pak Zakaria dan lain sebagainya. Nah, ini berarti objek-objek, ya. Objek gitu. Bisa dari kelas langsung ke objek, bisa dari kelas ke subclass baru ke objek gitu. Nah, gimana cara bikin subclass di Python? Jadi kalau yang tadi contoh kita itu adalah kita bikin cetak biru untuk person, ya. Jadi kita juga bisa bikin cetak biru misalkan khusus untuk siswa. Karena kalau person aja itu terlalu umum, kita bisa bikin hal yang lebih spesifik, misalkan untuk siswa, untuk karyawan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mau membuat subclass itu kita ambil lagi di sini class, kemudian nama subclass kita apa? Student diambil dari mana? Diambil dari cetak biru yang ada di person. Nah, ya. Ini person. Kemudian, apakah kita perlu bikin inisialisasi dari awal lagi? Nah, ini nggak perlu karena kita sudah ngambil yang ada di person. Cetak biru ini kan ada semua, pasti semua orang ada nama, ada umur, ada gender, ya. Dan semua orang itu bisa say hello gitu. Nah, kalau di student ini misalkan harus ditambah student ID-nya berapa. Nah, kita bisa gunakan cara ini. Kita bisa gunakan def init. Nah, kemudian apa aja yang tadi sudah kita letakkan, name, age, kemudian gender, tambah student ID. Nah, nanti ada yang namanya super, ya, super function. Oke, kita coba. Def init, kemudian self, nama, apa name ya tadi kita pakainya ya? Nama, apa ini? Nama, umur, gender, student ID. Oops. Oke. Nah, kemudian nama, umur, gender itu kan sudah ada di sini. Sudah ada di sebuah person. Kita hapus aja ya biar kelihatan. Nah, sudah ada di sebuah person. Jadi kita bisa pakai nih super init. Nah, super buka kurung init, ya. Kemudian tinggal ditambahkan variabel yang perlu kita tambahkan aja gitu. Misalkan kita tinggal tambahkan aja tinggal kita taruh aja variabel yang udah ada sebelumnya. Berarti nama sama umur sama gender itu udah ada. Nah, tinggal si student ID aja. Berarti student ID caranya kita sama kayak tadi, self.studentID sama dengan student ID. Oke, cek. Nah,
Oke. Di sini kita cuman ada constructor-nya aja. Nah, tapi kita nggak bikin ini nih. Nah, kita lihat apakah si student 1 itu nanti bisa say hello. Ya, kita cek student pertama itu sama dengan student, kemudian kita bikin namanya Budi, kemudian umurnya 12, gendernya apa? Gendernya laki-laki, kemudian student ID-nya 123 Oke, run ya. Oke, kita sudah punya objek student pertama. Kita cek dulu ya. Student pertama namanya siapa? Namanya Budi, Pak. Student pertama umurnya berapa? 12, Pak. Student ID-nya 123 Oke, gitu ya. Nah, udah ada student pertama, student ID, bla bla bla, aman. Cek apakah dia bisa say hello juga. Mari kita student pertama dot say hello. Kurung. Voila, hello from Budi. Oh, ini agak bingung ya, tadi namanya Budi juga. Lutut. Nah, lutut namanya lutut. Namanya lutut. Nah, hello from lutut. Oke. Student pertama sebenarnya student bla bla bla. Ternyata dia masih bisa gunakan fungsi yang ada di sini. Ya. Jadi metode ini ketika kita mengambil dari person ke student itu disebutnya inheritance gitu. Penurunan atau pewarisan. Nah, tapi ini masing-masing ini kita sebutnya subclass gitu ya. Nah, jadi harap dipahami dengan jelas, semoga bermanfaat. Satu lagi, kalau misalkan kita bikin ya fungsi student itu mengerjakan PR, berarti dia self. Nah, supaya gampang print aja ya, print. Misalkan oke. Namanya self.name, nama, koma, sedang mengerjakan PR. Nah, ya. Kita coba student pertama mengerjakan PR. Oke, lutut sedang mengerjakan PR. Tapi kalau kita misalkan punya person ya, person orang pertama nih, orang pertama, apakah dia bisa mengerjakan PR? Nah, kita lihat orang pertama mengerjakan PR. Nah, ini udah kelihatan ya, angkanya aja beda. Nah, person object has no attribute mengerjakan PR. Padahal ini sama nih, sama tuh. Nah, nggak typo ya. Oke, nah jadi kira-kira seperti itu. Silahkan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, terakhir ya ada quarks, KWARGS. KWARGS. Nah, bedanya apa? Tadi ketika ARGS, ya ARGS, dia outputnya dalam bentuk tuple. Tuple, apa ini? Tuple. Nah, kalau KWARGS ini, RGS ini dia menyimpan datanya itu dalam bentuk dictionary. Oke. Kalau tuple itu kan dia bentuknya gini nih. 5, 7, 10. Ini indeksnya 0, 1, dan 2. Kalau dictionary, kita ingat ya, ada yang namanya key, kemudian value. Contoh, misalkan key-nya itu adalah nama, berarti pakai petik karena dia string. Kemudian namanya Budi lagi, Budi terus. Oke. Mau ditambah nih, belum tutup kurung, koma. Ya, kita hapus dulu dikit. Mana nih? Kita hapus dikit.
Oke, misalkan mau ditambah lagi umurnya. Kita tambah umur, berarti ininya umur 12. Nah, ini koma ya. Nah, jadi di sini ya untuk key maupun value-nya itu bisa dia string maupun dia bisa integer ya. Asalkan konsisten aja. Nah, contoh ini kita bisa gunakan KWARGS ini ya. Jadi def kita bikin def display info. Nah, kemudian di sini ada argumennya KWARGS. Oke, seperti tadi kita lihat ya. Kita print dulu, kita print KWARGS-nya itu nanti jadi apa gitu. Oke, kita panggil display info. Nah, bedanya kalau tadi kan kita bisa masukin langsung nih angka 2, 3. Nah, dia tuh nggak bisa. Dia tuh harus ada dispesifikkan apa yang kita masukkan. Misalkan nama itu sama dengan apa ini ya? Oh, pakai sama dengan. Sorry, ini nama sama dengan Budi. Budi lagi. Nah, lihat tuh, bentuknya dia jadi seperti ini. Kemudian age sama dengan 15. Oke. Apa yang disimpan ini? Nah, kita print lagi, print type dari si KWARGS. Nah, run dictionary ya. Nah, jadi kalau kita mau display info print misalkan this student name is oke. Nah, gimana cara ngambil si value dari sebuah key? Nah, kalau sebuah tuple itu ya, misalkan tuple saya itu ada 4, 5, 6. Nah, kita mau ambil yang nilainya 5. Tuple saya itu ambil pakai kurung siku indeksnya 1. Nah, keluarlah 5. Tapi kalau dictionary saya sengaja ya disalah-salahin biar nggak sama dengan yang punya Python. Oke, misalkan key-nya nama Aryo. Tuh. Umurnya. Kemudian umur 15. Nah, kalau dictionary saya cuma mau namanya aja, berarti pakai ini ya, nggak pakai index tapi pakai key gitu, namanya Aryo. Berarti di sini juga sama. Kalau kita mau the student name is KWARGS kurung siku petik kemudian kita mau nama. Oke, kita cek. Nah, namanya Budi. Kemudian and he is misalkan umurnya berapa, berarti KWARGS nama dan age gitu. Run. Nah, this student name is Budi and he is 15. Oke, kira-kira seperti itu aja untuk hari ini. Jadi function itu ada ARGS dan ada KWARGS. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.